Halo adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya berharap semua kalian sehat-sehat dan semuanya sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah mandi, semuanya pokoknya siap mendengarkan akan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Itu dikisahkan di sana bagaimana mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Wow. Ya. Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Anggap sajalah perempuan sama anak-anak 3.000 orang, berapa adik-adik semuanya. Jadi semuanya kalau ditotal 8.000 orang dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Kebayang enggak? Seberapa nasi yang harus disediakan kalau misalnya saat ini di pesta ya, kalau kalian kan suka diajak mama papa kalian datang ke sebuah pesta pernikahan ya, 500 orang udah nasinya udah banyak, sayurnya sudah banyak, apalagi ini 8.000 orang adik-adik sekalian. Kalau seandainya itu pesta pakai nasi, nggak karu-karuan. Tetapi anehnya apa? Tuhan Yesus memberi makan kira-kira 8.000 orang ini. Apakah dengan makanan yang banyak? Ternyata tidak. Ayo, Tuhan kasih makan kira-kira 8.000 orang dengan apa? Dengan 5 ketul roti. 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik kebayang enggak? Tuhan ngasih 8.000 orang, ngasih makan 8.000 orang dengan 5 potong roti atau 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Wow. Kebayang enggak adik-adik sekalian? Nah, 5 roti dan 2 ekor ikan saja itu habis buat kalian sama mama papa, dan itu masih lapar, betul enggak? Ayo coba kalau kalian punya 5 roti dan 2 ekor ikan, mama papa 2, kalau kalian berdua sudah berempat ya, 4 orang saja sudah belum kenyang, apalagi 8.000 orang. Adik-adik, inilah yang disebut mujizat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu? Karena memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan di luar jangkauan pemikiran manusia. Contoh mujizat, lihat kalian. Kalian bisa menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak yang cantik, yang ganteng-ganteng. Semuanya itu karena karya Tuhan yang luar biasa. Ya, kalian begitu sempurna, dan itu adalah hasil karya daripada Tuhan. Kalau kalian melihat semua alam jagat raya, kalian melihat binatang, burung-burung, binatang yang lucu-lucu, tumbuh-tumbuhan yang indah-indah, bunga-bunga yang indah-indah, semuanya adalah hasil karya daripada Tuhan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang tidak bisa manusia buat. Demikian pun di dalam kisah ini adik-adik sekalian ya. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan bisa memberi makan 8.000 orang. Sudah nggak bisa dinalar, sudah nggak bisa dipikir, betul nggak adik-adik? Nah, tetapi yang lebih heran lagi, dari 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 8.000 orang, apakah berkekurangan? Enggak adik-adik sekalian. Pada waktu itu ya, banyak orang berbondong-bondong ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dari pagi
sampai siang, bahkan begitu menjelang malam, murid-murid Tuhan kebingungan. Tuhan, bagaimana orang banyak ini? Mereka kelaparan, Tuhan. Apakah tega kalau kita menyuruh mereka pulang dalam kondisi perut lapar? Mungkin ada anak-anak kecil ya yang mungkin kalian, "Mama, aku lapar, Papa, aku lapar." Ada yang nangis mungkin anak-anak kecil ya yang dibawa itu. Kenapa kelaparan? Seharian mengikut Tuhan, seharian mendengar akan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin orang-orang yang sudah tua, sudah lemes loyo gitu. "Aku lemes, aku lapar," dan sebagainya, adik-adik. Makanya murid-murid Tuhan mengatakan, Tuhan, gak mungkin kita menyuruh mereka itu pergi pulang dalam kondisi lapar. Tetapi Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan mereka makan orang sebanyak ini? Tuhan katakan untuk menguji iman murid-muridnya itu. Ya udah, ke sana kamu pergi cari makanan dan kasih mereka makan. Wow, apa? Kami harus pergi mencari makanan buat sebanyak orang ini. Gak mungkin Tuhan, sementara kami gak punya uang. Kalaupun kami punya uang berapa juta, uang yang harus kami keluarkan. Adik-adik tahu gak? Ya, kalau di pesta pernikahan itu untuk 500 orang saja, itu uang yang dikeluarkan ratusan juta, 100 juta lebih. Coba bayangin, ini untuk 8.000 orang. Berapa ratus juta, bahkan mungkin 1 M lebih kalau orang yang kaya. Sementara kami gak punya uang, Tuhan, bagaimana kami untuk mencari makanan untuk sebanyak orang ini? Tuhan hanyalah menguji iman mereka. Dan juga ada salah seorang muridnya, dia datang, Tuhan, di sana, di pojok sana itu loh Tuhan, ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil, Tuhan. Terus kenapa dengan anak kecil itu? Tuhan, saya lihat anak kecil itu bawa 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan. Barangkali itu cukup. Nah, bagaimana mungkin? Masa kamu tuh mimpi ya? 5 roti dan 2 ekor ikan untuk diberi makan untuk sekian banyak orang. Mungkin Tuhan Yesus mengatakan seperti itu untuk mengetes akan iman percaya muridnya itu. Dan Tuhan katakan, ya udah, hampiri anak itu, minta itu roti dan ikan. Dan akhirnya roti dan ikan dikasihkan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan menengadahkan ke langit. Dia mengucap berkat. Dan saat itu, setelah Tuhan mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ekor ikan itu, adik-adik sekalian, apa yang terjadi? Tuhan katakan, hai semua kalian murid-muridku, sini semuanya. Ya, cari tempat dan suruh mereka duduk berkelompok. Berapapun, 10 boleh, 20 boleh, 30 boleh, semaunya mereka untuk duduk berkelompok. Setelah itu Tuhan memotong-motong roti dan ikan itu. Dan murid, ayo sini duduk yang rapi ya, nggak boleh berebut. Semua pasti kebagian. Yang di sana, hai jangan ribut, udah duduk semua yang rapi. Ayo, yang tertib. Nanti kalau nggak tertib kena corona. Ya saat ini ya. Kalau nggak tertib, ayo jaga jarak. Ya, nggak boleh berebut, nggak boleh bertengkar. Nah, akhirnya murid-murid Tuhan itu, adik-adik sekalian, membagi itu potongan roti. Dan mereka, aduh, coba bayang nggak kalau kalian dari pagi sampai sore nggak makan, belum makan, lapar nggak? Nah, kalau kalian lapar gimana? Aduh, makannya gembul sekali, bukan?
Nah, demikian pula orang banyak itu makannya kumpul. Waduh, senang adik-adik sekalian. Dan apa yang terjadi? Apakah 5 roti dan 2 ekor ikan itu cukup untuk 8.000 orang kira-kira? Wow. Setelah, ayo siapa yang belum kebagian? Siapa yang masih lapar? Ayo siapa yang belum kebagian angkat tangan. Siapa yang masih lapar angkat tangan, masih kurang angkat tangan. Sudah, kami sudah kenyang, kekenyangan kami. Kami semuanya sudah makan. Kami sudah kenyang. Kami semua sudah kebagian. Wah, adik-adik sekalian. Setelah itu Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, udah sekarang kan mereka yang semua sudah makan, semua sudah pada kenyang semuanya, kumpulkan itu sisa-sisa roti yang enggak kemakan. Dan akhirnya apa adik-adik sekalian? Tahu enggak? Setelah ayo biar enggak kotor dan semua enggak mubah, enggak sia-sia. Ayo sisa makanan tadi dikumpulkan sini. Ya, biar enggak bikin kotoran di sini. Dikumpulkan. Ternyata yang sisa adalah 12 keranjang. Wow lagi. Ya adik-adik sekalian. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan dikasih makan ke 8.000 orang kira-kira. Dan mereka semua sudah sekenyang dan tidak yang kelaparan. Ternyata sisanya setelah dikumpulkan ada 12 bakul, 12 keranjang. Wow. Kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa. Karena Tuhan Yesus Allah yang sanggup melakukan mujizat-mujizat yang besar. Demikian pula dari sekalian, kalau kalian percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, kalian pasti akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup kalian. Percayalah di dalam segala perkaramu. Mungkin kalian punya, Tuhan, aku pengen ini loh Tuhan, aku butuh itu loh Tuhan. Tuhan, aku ini dan itu. Minta kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, dan selain itu juga kalian harus belajar seperti anak kecil tadi. Ya, anak kecil tadi dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tentunya ikan yang sudah matang ya, bukan ikan yang hidup. Wah, nanti gimana kalau ikan hidup dimakan, ya. Tetapi anak kecil ini tidak egois, anak kecil tidak pelit. Mungkin coba kalau kalian yang bawa itu roti dan ikan, tatkala diminta oleh murid-murid Tuhan, "Hei, Jaslyn, aku minta boleh enggak?" Itu roti dan ikanmu, mungkin jadi kata, "Jangan, nggak boleh." Atau mungkin ya kepada Fioren, Fioren, boleh enggak itu? Aku minta roti dan ikanmu untuk memberikan makan sebanyak orang ini. Nggak boleh, aku juga lapar, papa mama belum makan, koko belum makan. Kesia boleh enggak aku minta? Dan mungkin Kesia juga kata, oh jangan, nggak boleh. Buat opa, buat oma, buat papa, buat Kesia dan lain sebagainya. Nggak boleh. Tetapi anak kecil ini adik-adik sekalian ngasih kepada murid Tuhan itu. Dan diberikannya itu. Nah adik-adik sekalian, mari kalau belajar dengan teman kecil ini, jadilah seorang anak yang suka memberi. Jadi seorang anak jangan pelit. Karena kalau kalian pelit, Tuhan juga akan pelit pada kalian. Ya. Kalau kalian pelit sama temanmu akan pelit sama kalian. Tapi kalau kalian memberi apa yang orang lain perlu, maka Tuhan akan berikan apa yang kalian perlu. Ya, belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti anak kecil ini, tidak egois, tidak pelit, namun dia memberikan dengan senang hati. Ya, adik-adik sekalian, mari belajar. Kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa sanggup melakukan segala perkara.
Dan yang kedua, kalian harus belajar pada teman kecil tadi yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan itu, dan memberikannya untuk orang banyak dan memberikannya untuk Tuhan. Dan sehingga semua orang terberkati. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kalian. Kalian menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ayat hafalan untuk saat ini, untuk minggu depan tentunya terambil dari Matius Matius 18 ayat yang keempat. Matius 18 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, Matius 18 ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan, untuk menjadi seperti teman kecil tadi dalam kisah yang diceritakan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh menjadi seorang anak yang belajar untuk memberi, tidak pelit, tidak egois. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami manusia dengan apa yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat besar di dalam hidup ini. Sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau Allah sanggup menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga kesehatan dan tetap sehat di dalam lindungan tangan Tuhan. Amin.